Halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa saling menyapa dalam program kesayangan Anda. Doncast, saya Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Selamun. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat? Don, baik. Semangat? Don yang ini baik, Don yang ini juga. Baik juga. Semangat. Dan kita lebih happy karena beberapa waktu lalu kita menyimak berita Pak Prabowo akhirnya bersua dengan Bu Mega ya Bang ya? Betul. Nah, kali ini saya mau tembak Bang Don sebagai jurnalis senior. Ya, saya tidak menginterview narasumber Tamu kita. Ya. Oke, Sekali tapi jangan. ini penting sekali kita diskusikan dengan tamu istimewa kita. Paling Karena yang penting. kita hadirkan kali ini, Bang Don dan juga pemirsa, ini adalah sosok yang sudah tidak asing lagi kalau kita mau membahas tentang komunikasi politik. Dia juga seorang akademisi dan dia pecinta lari, Pada Bang. akhirnya saya tidak hanya mengatakan paling penting, tapi juga paling menarik. Paling menarik. Tahu nggak kenapa menarik? Karena hobinya lari, Bang. Oh gitu? Iya. Bukan, saya lebih karena diksinya. yang Oh, paling kuat. kalau itu pasti. Karena beliau adalah analis Dan ahli komunikasi politik, komunikasi. ya. Dr. Gun Herianto. Apa kabar? Kabar baik, Mas Don, Bang Don. Hey, Prof Gun. Tapi jangan lari dari kenyataan. Bahaya itu ya. Tapi kenyataannya kan sekarang Pak Prabowo sudah berjumpa dengan Bu Mega. Iya. Ah, Meskipun tentu perlu kita dedah, ya. Ada apa dan pertemuan itu? Oke, saya akan bagi dua ini porsinya. Dari perspektifnya Kang Gunggun dan dari perspektif jurnalis senior kita Bang Don. Iya. Dari Prof sendiri seperti apa pertemuan itu maknanya? Menurut saya pertemuan itu punya dua hal ya, meaningnya. Pertama, itu menurunkan tingkat ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ini tentu penting dalam konteks pengelolaan impression management, manajemen kesan. Nah, yang kedua, lebih pada orientasi untuk menjadi prakondisi apapun yang menjadi pilihan politis strategis bagi kedua belah pihak. Begitu, Mas Dan. Itu bisa dibaca seperti itu? Iya, saya membaca, tentu ini bukan bacaan asal ya. Ya, nah, itu Melainkan dia. kita melihat satu fakta politik sebagai kronologis, kemudian yang kedua peta ke depan. Oke. Dari pertemuan itu punya konsekuensi apa. Oke. Bang Don gimana? Ya, saya kira Prof Gun sudah memberikan clue bahwa ini tidak sekedar sebuah pertemuan. Lebih dari sekedar pertemuan. Saya mendapatkan fakta misalnya, oh mereka lebih banyak bertemu empat mata. Banyak orang yang hadir di situ, tapi mereka itu ada di pendopo. Iya, tidak ikut di Sementara dalam. Ibu Mega dan Pak Prabowo itu cuman berdua. Artinya apa? Ini ada pertemuan semi tertutup. Dan kalau dia tertutup, itu berarti bukan sekedar silaturahmi. Lebih dari sekedar silaturahmi, tentu ada agenda politik tertentu menjelang Kongres PDIP yang kita belum tahu kapan tanggalnya. Tetapi saya kira ada pembicaraan seperti itu. Pembicaraan yang kedua, kan sudah sejak lama Pak Prabowo itu ingin mengajak PDIP masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kita bisa dengar jawaban Ibu Mega. Kami loyal dan kami membantu pemerintahan Presiden Prabowo, tapi kami tidak ada di dalam. Itu berarti ada sesuatu begitu. Tapi kemudian saya yakin ada pembicaraan yang lebih tertutup untuk mengatakan seperti apa sih aspirasi Ibu Mega untuk Kongres, seperti apa keinginan seorang Presiden Prabowo atau seorang ketua Gerindra juga tentang kebersamaan. Dan itu perlu dijawab dalam Kongres. Kira-kira seperti itu. Tapi ini menarik, Mas Doni. Sebelum kita bicara substansi, ini kan pertemuan itu didesain dalam konteks pure publicity. Publisitas yang memanfaatkan setting alamiah pasca Lebaran. Iya kan? Ini apa maksudnya dalam konteks komunikasi politik? Tentu ya lebih bisa menurunkan yang disebut dengan pola relasi. Bayangkan kalau itu dibikin panggung khusus, menjadi extraordinary, namanya dalam konsep komunikasi politik tie-in publicity, publisitas yang memanfaatkan extraordinary news. Ini kan nggak itu yang dipakai, tapi hubungan antar pribadi pasca Lebaran, sehingga banyak ketika wartawan tanya, bagaimana kok Pak Jokowi nggak dilibatkan? Nah ini kan pertemuan pasca Lebaran, gitu kira-kira. Tetapi saya setuju dengan Bang Don, ini adalah dua hal yang sebenarnya didesain secara berbeda.
Satu panggungnya dibikin ordinary news, tetapi maksud substansinya adalah prakondisi. Gitu maksud saya. Itu yang mereka berdua yang tahu di dalam ruangan itu. Iya. Yang tetapi kalau kita lihat, Prof, ini kan sederhana sekali maknanya halal bihalal. Ya. Bertemu dua sahabat yang Bu Mega sendiri mengakui tidak ada kendala komunikasi dengan Pak Prabowo secara pribadi ya Bang ya, as a personal gitu kan. Nah, tetapi yang dibahas itu kan akan menimbulkan tafsir di luar ketika dilakukan dalam tertutup, ya kan? Yang kita lihat cuma mobil maungnya Pak Prabowo yang keluar. Bagaimana itu menerjemahkan secara awam ini orang publik? Iya kan kita lihat posisi tempat juga Bang Don ya. Itu kan Pak Prabowo datang ke Bu Mega. Ini kan dari sisi kebutuhan panggung itu juga menjadi menarik, menjadi insentif juga bagi Pak Prabowo bahwa dia bisa bertemu dengan siapa saja. Kemudian apa yang menjadi substansi perbincangan, tentu ini ada manajemen privasi komunikasi, tidak mungkin dibuka. Tetapi saya meyakini perbincangan politik yang serius itu, ya kan, itu sudah dimulai dari situ. Apa yang maksud saya serius? Pertama, itu soal pola co-option namanya. Ini dalam komunikasi politik penting. Melihat dinamika politik Indonesia yang terfragmentasi, itu tidak ada pola hubungan yang statis. Sehingga saya melihat Pak Prabowo di tengah tekanan yang luar biasa sekarang, banyak sekali isu, banyak sekali permintaan, bahkan political pressure yang luar biasa, Bang Don. Maka dia kemudian kan harus keluar nih dari posisi ketidakpastian dan ketidaknyamanan ini dengan berkomunikasi dan kekuatan-kekuatan real politik. Salah satu kekuatan real politik yang sekarang berada di luar kekuasaan, sebut aja kalau yang sudah dalam koalisi kan udah lebih dari 70% sebenarnya. Tapi ingat, tidak ada rumus statis. Selalu co-option. Co-opsi itu kan bisa gonta-ganti. Kan begitu, kita sering bahas tuh dengan Bang Don. Dalam situasi seperti itu, maka figur seperti Bu Mega itu tetap penting untuk didatangi gitu. Nah, yang kedua, tentu bagi PD Perjuangan juga bukan berarti pertemuan itu tidak punya kepentingan apapun. Tentu ini kepentingan yang resiprokal, ya, timbal balik. Saya yakin bahwa PD Perjuangan punya selain agenda Kongres, itu juga punya agenda-agenda strategis untuk positioning. Ini jangan dimaknai kemudian penyimpulan melompat bahwa dia akan masuk dalam kabinet. Tidak ke situ. Tapi soal pola hubungan dengan kuasa real hari ini. Tapi saya tergelitik untuk mengorek dari Bang Don. Adakah informasi lebih dalam terkait dengan apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh itu? Satu presiden, satu mantan presiden. Nggak mungkin cuma sekedar membahas nasi goreng, ya kan? Atau kongres gitu. Ya, saya nguping. Nah, ini penting ini ngupingnya nih. Di tempatnya Pak Prabowo maupun orang yang dekat dengan Ibu Mega. Pasti ada agenda penting. Cuman belum bisa dikatakan sekarang. Tapi itu terkait dengan Kongres. Misalnya mungkin akan ada usul. Apakah Kongres nanti bisa menerima seorang pengurus harian? Pengurus harian? Ketua Ibu harian, Mega, ketua umum, ketua harian. Managing Director. Sekarang sedang berkembang begitu. Siapa orangnya juga sudah ada sebetulnya. Tetapi apakah itu dibicarakan kita nggak tahu. Tetapi skenario itu sedang berkembang di luar sana. Tapi itu penting dibicarakan, Bang ya. Sangat penting untuk dibicarakan. Tapi poin kita adalah begini. Pertama, tentu ada agenda politik seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, hubungan mereka kan sudah lama, baik-baik saja gitu. Saya mendengar langsung dari Pak Prabowo ketika di Hambalang, hubungan mereka baik, kuat gitu. Kemudian kalau kita lihat cerita gestur tentang mengirim minyak gosok dari Bu Mega, minyak urut. Kemudian Pak Prabowo kirim parcel lebaran, itu kan gestur komunikasi yang ya mau dibilang we are fine, kita baik-baik saja. Dan ketika kemudian bicara dalam kondisi seperti ini untuk membicarakan misalnya urusan-urusan perundingan yang bersifat politik, ya mungkin ini juga kesempatan yang baik. Cuman kan tidak bisa, yang begini kan tidak bisa dikatakan sekarang apa yang dibicarakan. Tapi kalau bisa lihat orang yang hadir di situ siapa,
Ya mungkin itu related dengan posisi-posisi tertentu. Kalau sekali lagi saya tidak bisa memastikan, tapi dari apa yang berkembang di luar sana, salah satu gagasan itu ada di nggak situ. bisa atau nggak mau sih tahu nih bukan. Bang. Masalahnya kan, kalau Pak Prabowo ingin Ibu Mega masuk atau PDIP masuk, itu kan bukan hal baru. Pak Prabowo itu selalu menginginkan kita semua orang harus duduk dalam satu meja. Tapi ketika Ibu Mega mengatakan, udah kami tetap dukung gitu. Lalu kemudian ya membantu pemerintahan ini, tapi kami tidak ada di dalam. Tapi mungkin kan orang-orang tertentu bisa masuk, seperti Pak BG masuk di dalamnya. Ada juga orang-orang PDIP yang sangat dekat dengan Pak Prabowo sebetulnya bisa diambil gitu. Yang akan mempengaruhi reshuffle atau tidak kita akan lihat. Tetapi poinnya adalah ada momentum yang tepat untuk apakah ini bisa dibicarakan di dalam Kongres nanti, termasuk misalnya soal urusan Hasto gitu. Kita belum tahu persis seperti Saya apa. mencoba merangkai puzzle nih Prof ya kan. Karena soal Kongres itu penting, soal sosok atau figur Megawati tidak boleh kita sepelekan, ya kan. Kemudian ada nama BG tadi keluar dari statementnya Bang Don. Cuma sebenarnya panggung kemarin itu lebih buat siapa sih? Apakah Pak Prabowo memanfaatkan panggung untuk memberikan pesan kepada publik atau memberikan kenyamanan bagi seniornya mantan Presiden Megawati untuk membuka ruang deal-deal tertentu, Prof? Itu yang terakhir itu menurut saya lebih pas, yaitu soal komunikasi politik untuk mentransaksikan kepentingan kedua belah pihak. Prakondisi sekali lagi ya. Ya itu, prakondisi itu clue-nya ke situ. Bang Don tadi udah kasih beberapa kali ngasih clue. Dalam komunikasi politik itu ada namanya AUM teori, uncertainty anxiety theory, manajemen ya. Nah, salah satu konsepnya itu namanya hasrat prediktibilitas. Hasrat prediktibilitas. Jadi kalau saya sedang punya kuasa, ada banyak orang yang kemudian belum berada dalam satu arus utama dengan saya, maka saya punya keinginan untuk mengunci banyak hal supaya kemudian kekuatan lawan itu predictable. Itu yang disebut hasrat prediktibilitas. Sekalipun Bu Mega tidak diposisikan sebagai lawan sebenarnya. Tetapi kan kalau kemudian dibiarkan cair, ada ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Makanya kemudian masuk komunikasi politik untuk menjembatani apapun yang bisa terjadi di kemudian hari. Itu yang disebut hasrat prediktibilitas. Bisa diprediksi nggak kira-kira? Ya, menurut saya beberapa hal bisa diprediksi. Salah satunya sudah dibicarain oleh Bang Don. Misalnya short term-nya apa? Ya kan? Kongres. Kemudian apakah kemudian ada hasrat prediktibilitas dalam satu perahu besar yang namanya PDI Perjuangan. Saya tidak ingin mengatakan strategi penetrasi ya. nanti Bang Don harus membuka ke publik. Saya tidak dalam dimensi itu, tapi saya sedang berusaha untuk membuka itu. Nah, yang kedua namanya inclusive group dalam konsep AUM strategi itu. Jadi bagaimana masuknya rasa atau semacam kondisi di mana kita ini menjadi bagian dari grup. Sekalipun mungkin ini kan namanya hasrat inklusi grup itu. Bukan berarti harus selalu ada di dalam grup, tetapi terjembatani suasana psikologisnya, hasrat inklusi grupnya itu, sehingga kemudian menjadi oke, saya rasanya tidak ada masalah. Toh perjalanan panjang ini sudah saya laluin sejak misalnya Bu Mega sebut aja sering mengklaim kan membantu Pak Prabowo supaya tidak stateless dulu. Iya, betul. Habis 98 pada saat ke Yordan. Kemudian berlabuh dalam satu pasangan kandidasi Pro Mega 2009. Mega Pro. Kemudian bertemu di Pilkada Jakarta mengusung Pak Jokowi dengan BTP. Kemudian ada batu tulis yang kemudian hiruk pikuknya luar biasa sehingga 2014 kemudian ada hubungan yang
dianggap oleh orang renggang sampai kemudian 2024. Ya. Tapi poros Hambalang Teguh Umar itu kan sudah tercipta cukup lama. Ya. Cuma jangan lupa Bang Don, ada poros Solo juga. Tapi nanti ya, sabar. Sebelumnya saya mau menjelaskan, beliau kan sudah bicara tentang Hasrat prediktibilitas Iya. sama hasrat inklusi kelompok. Saya rasa ada kepentingan di lingkungannya pemerintah atau Pak Prabowo untuk ada orang yang betul-betul bisa menjembatani secara efektif hubungan ke PDIP. Jikapun Ibu Mega mengatakan ada di luar gitu, harus ada. Makanya itu kira-kira proposalnya seperti yang saya bilang tadi. Yang diterima oleh Prabowo, Pasti Mega, dan pasti diterima oleh Ibu Mega juga. Apakah itu Puan atau someone else itu kita belum tahu. bukan Bahlil kan? Lanjut. Bahkan kan orang Golkar. Oke, kalau begitu kita siapkan dulu secangkir kopi atau teh. Kang Gun Gun lebih suka ngeteh atau ngopi sih? Kopi Kopi apa favoritnya? tanpa gula. Memang yang paling benar gitu Bang, minum kopi itu tanpa gula, ya kan? Karena situasi hari Senin pertemuan Prabowo dengan Mega sudah manis ya, nggak perlu dikasih gula konsumsi lagi. Kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Doncast sesaat lagi.